Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal-soal asesmen harian bab 2, materi larutan dan koloid. Video sebelumnya soal nomor 1 sampai soal nomor 19, kali ini 20 sampai nomor 30. Oke, langsung saya mulai. Nomor 20, diketahui harga KSP dari Ag2CrO4 sebesar 2X. Yang ditanya kelarutan dari Ag2CrO4 dalam air berapa? Jadi Ag2CrO4 itu ya dalam kesetimbangan dalam larutan jenuhnya 2Ag plus tambah CrO4 2-. Artinya kalau misalkan kelarutannya adalah S mol per liter, maka di sini 2S mol per liter, sini S mol per liter. Karena perbandingan koefisien ya. Nah, harga KSP sama dengan konsentrasi Ag plus tapi dikuadratkan karena koefisiennya 2 kali konsentrasi dari CrO4 2-. 2S kita kuadratkan kali S. 4S pangkat 3 lah KSP-nya. Nah, 4S pangkat 3 ini tadi disamakan dengan nilai senilai 2X. Ya, jadi harga si 4S pangkat 3 itu sama dengan si 2X gitulah kurang lebih. Nah, berarti S-nya berapa gitu. Kan S pangkat 3-nya berarti 2X per 4 kan. Lalu S-nya adalah akar pangkat 3 dari 2X per 4. 2 per 4-nya kita bisa coret. Jadi akar pangkat 3 dari X per 2. Yang A. Nomor 2, perhatikan kelarutan garam sukar larut, garamnya XY, dalam air ya. Jadi ini kelarutannya berapa gram dalam 100 gram air. Di pelarutnya itu air dan 100 gram. Ini tiap suhu ya. Ada variasi suhu. Nah, ada beberapa pernyataan yang tepat yang mana. Kita cek satu. Ini mudah-mudahan kalau punya bukunya pasti bisa lihat ya. Ini gambarnya. Karena memang gambarnya juga kurang tebal di situ ya. Di buku aslinya. Kelarutan senyawa XY pada suhu 30 derajat Celcius adalah 10 gram dalam 100 gram air. 30 ini. Iya benar nih. 10 gram dalam 100 gram air. Satu benar. Jadi tinggal 12 atau 13 kan gitu. Yang dua, kelarutan senyawa XY bertambah jika larutan XY jenuh pada suhu 50 derajat Celcius diturunkan jadi 10. Kalau suhunya diturunkan, udah terlihat kalau suhu makin kecil, maka kelarutannya juga makin kecil. Jadi kelarutan dengan suhu itu berbanding lurus. Suhu naik, ya kelarutannya naik. Udah pasti yang dua salah. Maka pasti jawabannya udah B. Kita cek nomor 3. Pada suhu 40 derajat Celcius, ada 60 gram senyawa XY yang dapat larut dalam 400 gram air. 40 ini sekitar inilah. 15 ya. Iya masuk akal. 15 ini dalam 100 gram. Kalau 400 gram berarti 4 kali lipat. 15 kali 6. 15 kali 4, 60 ya. Benar nih. Yang 3. Sedangkan yang keempat, sebanyak 45 gram senyawa XY yang dilarutkan dalam 100 gram air pada suhu 80 derajat Celcius membentuk larutan jenuh. 80 mana? 80 ini ya. Berarti ini 50. Untuk jenuhnya 50 gram, bukan 45 gram. Salah di sini. Udah, 1 dan 3 yang B. Bravo. Oke, di antara garam-garam berikut yang paling sukar larut dalam air adalah, nah ini kita harus cari satu-satu. Oke, kita cobalah ya. CdOH2
Nih kesetimbangannya adalah CD2 plus 2OH min. Kalau di sini S, 2S. Maka KSP-nya sama dengan, saya harap udah bisa ya, ini S kali 2S tapi kuadrat. 4S pangkat 3. Nah, 4S pangkat 3 ini senilai dengan 1 kali 10 pangkat minus 14. Gitu ya. Maka kalau kita bongkar-bongkar kan berarti S sama dengan akar pangkat 3 dari 1 kali 10 pangkat minus 14 dibagi 4. Saya dapat ini 1,36 kali 10 pangkat minus 5. Ini mol per liter ya satuannya. Udah, cari lagi BCDE-nya dengan cara yang sama. BaCrO4 Ba2 plus. Berarti CrO4-nya 2 min. Kalau di sini S ya, KSP-nya berarti S kuadrat. Nilai S kuadrat ini, nah sebanding dengan ini. 2 kali 10 pangkat min 10. Maka dapat S-nya akar ya kan? Dari 2 kali 10 pangkat min 10. Akar 2 itu sekitar 1,4. Jadi 10 pangkat minus 5. Dapat 2. Yang ketiga yang C. PbCO3 Pb2 plus CO3 2 min. S. KSP-nya berarti S kuadrat. Senilai 1 kali 10 pangkat minus 13. Maka S-nya ya akarin aja nih. Akar dari 1 kali 10 pangkat minus 13 sebesar 3,16 kali 10 pangkat min 7. Yang dadu MgF2 Mg2 plus 2F min. Kalau di sini S 2S, maka KSP-nya sama kayak yang A ya, polanya 4S pangkat 3. 4S pangkat 3-nya itu senilai dengan 6 kali 10 pangkat min 9. Atau S-nya akar pangkat 3 dari 6 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4. Saya dapat ini 1,45 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Satu lagi terakhir AgI. Ag plus I min. S, maka KSP-nya sama dengan S kuadrat. S kuadratnya senilai 1 kali 10 pangkat minus 16. Maka S-nya tinggal akarin kan. Berarti 1 kali 10 pangkat min 8. Oke, akhirnya selesai. S-nya masing-masing, kelarutannya masing-masing. Lalu yang ditanya mana yang paling sukar. Paling sukar itu berarti yang nilai S-nya paling kecil. Pangkat minusnya paling gede. Ini. Yang E. Oke, lanjut ke nomor 23 ya. 50 ml HCl 0,25 m dengan 100 ml N64OH 0,25 m. KB 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Lalu udah selesai reaksinya, direaksikan lagi dengan 100 ml ZnNO32 0,1 m. Nah, ZnOH2 KSP-nya 1,4 kali 10 pangkat minus 15. Pernyataan yang benar yang mana? Ini 2 step ya. Bongkar dulu HCl-nya. 50 kalikan dengan 0,25. Jadi molaritas kali volume itu
kita akan dapatkan mol ya. Berarti ini 12,5 ya. Milimol karena masih dalam mililiter. Biarkan saja, nggak apa-apa. N4OH caranya sama, 100 kali 0,25. 25 milimol. Lalu kita buat reaksi ya. HCl direaksikan dengan N64OH. Jadilah N64Cl dan air. MRS. Nah, HCl-nya 12,5 milimol, N64OH-nya 25 milimol, masih kosong ya di awal. Kan jelas terlihat kalau HCl-nya itu lebih sedikit ya molnya, jadi dia akan habis ya. Yang lain jadi 12,5. Air biarin aja kosong. Habis, ini berarti sisa 12,5. 12,5 terbentuk. Asam lemah dengan garamnya, konjugasinya, buffer atau penyangga yang bersifat basa karena N64OH yang bersisa. Apa yang bisa kita dapat? Ya pasti kita bisa dapat OH-nya, konsentrasi OH-. Kb kali mol si basanya dibagi dengan mol garamnya atau konjugasinya. Berarti Kb-nya, mana tadi Kb-nya? 1,8 kali 10 pangkat minus 5. 12,5 dengan 12,5 sama ya, bisa dicoret. Ya berarti Kb-nya ya sama dengan konsentrasi OH-nya lah. Konsentrasi OH-nya sama dengan Kb-nya. Udah, dapatlah kita konsentrasi OH-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 molar. Itu step pertama. Baru kita ke sini nih. Larutan yang terbentuk direaksikan dengan 100 ml ZnNO32 0,1 m. Jadi kita cari Zn2 plus dalam ZnNO32 itu ya. Caranya gimana? Volumenya kali dengan konsentrasinya dibagi dengan volume total. Karena kan dicampur. Ya kan? Volume totalnya berapa? Ya 100. Tapi di campuran awal kan ada 150. Maka di sini dibagi 250. Dapatlah ini 0,04 molar. Jadi kita udah punya dua nih, Zn2 plus dengan OH-, konsentrasi masing-masing. Lalu kita bandingkan dengan KSP. Pembanding KSP namanya QSP. Cara mencari QSP sama dengan cara mencari KSP. QSP dari ini ya, Zn OH2 konsentrasi Zn2 plus kali konsentrasi OH- tapi dikuadratkan ini. Konsentrasi Zn2 plusnya 0,04 atau 4 kali 10 pangkat minus 2. OH-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 tapi dikuadratkan. Saya dapat nih 1,29 sekitar 1,3 lah kali 10 pangkat min 11. Bandingkan dengan KSP-nya. Ya, jadi kalau kita bandingkan KSP dengan QSP, KSP-nya 1,4 kali 10 pangkat minus 15, QSP-nya 1,3 kali 10 pangkat min 11, maka tanda yang lebih cocok adalah nih. Jadi QSP-nya lebih besar dari KSP. Kalau QSP-nya lebih besar daripada KSP, maka ini menandakan terjadi atau terbentuk endapan. Endapannya adalah ZnOH2. Yang C, terbentuk endapan ZnOH2 karena QSP-nya lebih besar dari KSP. Lanjut soal nomor 24. Perhatikan diagram PT.
pressure and temperature dari larutan urea 1 molal dan larutan KCl 1 molal berikut. Garis yang menunjukkan kenaikan titik didih larutan urea 1 molal dan kenaikan titik didih larutan KCl 1 molal berturut-turut yang mana saja. Nah, jadi cara bacanya ini ya. Ini yang paling dalam ini wilayahnya untuk pelarut. Karena kalau larutan kan ada pelarutnya pasti. Jadi untuk ini air. Jadi yang kiri untuk beku, kanan untuk didih. Artinya ini adalah titik beku air yang 0 derajat Celcius. Titik didih air yang 100 derajat Celcius. Jadi kita bahas yang kanan semua ya, karena kan yang dibahas didih ya. Lalu bagaimana dengan urea dan KCl? Kita tahu urea itu adalah non-elektrolit. Sedangkan KCl, elektrolit kuat, punya ion ya, punya 2 ion, K+ dan Cl-. Jadi walaupun molalitas mereka sama-sama 1, tapi sifat koligatif yang ditunjukkan KCl lebih besar daripada urea. Artinya titik bekunya akan turun lebih jauh dari 0, dan titik didihnya akan naik lebih tinggi dari 100. Jadi artinya yang E ini punya si urea. Ini titik didih urea. Gitu ya. Lalu si F udah pasti KCl. Ini titik didih KCl. Kalau ada nanti yang konsentrasi atau zat terlarutnya lebih banyak, makin ke kanan lagi. Gitu ya. Nah, kita kembali ke soal kenaikan itu adalah delta. Delta TB urea berarti selisih dari TB-nya larutan urea dengan TB-nya air. Urea tadi E aksen, air D aksen. Berarti inilah yang namanya delta TB larutan urea. Ini. Dengan cara yang sama, delta TB KCl, TB-nya si KCl dengan TB-nya air. KCl F aksen, air D aksen. Jadi ini delta TB dari KCl. Jadi opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 25, ada larutan fruktosa C6H12O6. Ini MR-nya 180 ya, langsung aja saya kasih ya. Konsentrasinya 4 molar. Punya massa jenis 2,2 gram per mililiter. Yang ditanya molalitas atau kemolalannya. Jadi kita kayak mengkonversi dari molaritas ke molalitas. Paham ya? Jadi molaritas jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Kalau molalitas adalah mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut air di sini. Kita bongkar dulu yang molaritas ini ya. Yang 4 molar ini. 4 molar berarti artinya ada 4 mol zat terlarut yaitu si fruktosa dalam 1 liter atau 1000 mili larutan. Ini konsepnya ya. Lalu dari 4 mol fruktosa itu kita bisa dapat massa fruktosa. Massa itu kan mol kali MR. Makanya saya kasih MR-nya di atas tadi ya. 4 mol kali MR-nya 180. 720 gram. Fruktosanya ya. Bagaimana dengan massa larutan? Nah, kalau massa larutan kita pakai ini bantuan massa jenis. Massa jenis itu kan rho ya. Menyatakan massa per volume. Berarti massa sama dengan rho kali volume kan? Jadi massa larutan sama dengan massa jenis dikali dengan volumenya. Massa jenisnya 2,2 gram per mili, volumenya 1000 mili. Makanya mili dengan milinya habis. Jadi tinggal hasilnya 2200
gram. Ini larutan. Ingat, dalam larutan ada pelarut, ada terlarut. Jadi, kan tadi kita udah dapat fruktosanya. Fruktosa itu jelaslah terlarut ya. Artinya pelarutnya bisa dapat kan? Atau airnya. Massa air ya berarti massa larutan dikurang massa terlarut. 2200 kurang 720. Paham ya? Ini sama dengan 1480 gram. Jadi airnya 1480 gram. Atau kalau mau kita jadikan kilo berarti 1,48 kilogram. Kalau masuk ke rumus molalitas, ini M sama dengan mol zat terlarut per kilogram pelarut. Nah, datanya sudah lengkap. Zat terlarutnya tadi fruktosanya 4 mol. Kilogram pelarutnya 1,48. Udah, tinggal hitung dapat 2,70 molar lah larutan yang 4 molar tadi. Yang A. 26, perhatikan grafik berikut. Ini partikel zat terlarut, ini jenis larutannya ada 4. Jika jumlah mol partikel pelarutnya sama, oke, aman ya. Pernyataan yang tepat mengenai sifat koligatif keempat larutan tersebut adalah, nah kita balik dulu ke judul ya. Judul sifat koligatif itu saya bagi dua. Penurunan tekanan uap larutan dengan penurunan titik beku larutan. Ini satu pola ya. Terus satu lagi, ada pola yang satu lagi, kenaikan titik didih larutan dan adanya tekanan osmotik. Oke, jadi kita cek yang A. Tekanan uap jenuh larutan M lebih tinggi dibandingkan larutan K. Kalau kita lihat M dengan K, kita bandingkan, zat terlarut M lebih banyak. Artinya turunnya, kan tekanan uap itu judulnya penurunan. Artinya turunnya lebih jauh. Kalau turunnya lebih jauh, tekanan uap jenuhnya lebih rendah. Paham ya? Maka ini salah. Coba lagi yang B. Tekanan osmotik larutan N lebih rendah dari M. N, jumlah zat terlarutnya lebih banyak daripada M. Artinya apa? Pasti osmotiknya lebih tinggi daripada si M. Salah. Yang C, titik beku larutan L lebih rendah dibandingkan K. Kalau kita lihat L dengan K, itu L itu lebih banyak zat terlarutnya. Artinya turunnya lebih jauh dibandingkan dengan turunnya K. Artinya titik beku L pasti lebih rendah daripada K. C. Kalau lihat yang D, titik didih M lebih tinggi daripada L. M segini, L lebih tinggi. Artinya banyak zat terlarut, didihnya akan lebih tinggi naiknya. Sehingga titik didih larutan L lebih tinggi daripada M atau M lebih rendah daripada L. Salah. Larutan N hipotonik terhadap M. Hipotonik itu artinya tekanan osmotiknya lebih rendah. Apakah tekanan osmotik N lebih rendah? N zat terlarutnya lebih banyak daripada M. Artinya tekanan osmotiknya lebih besar. Hipertonik bukan hipotonik. Salah. Yang C ya. Dua 27, perhatikan beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari berikut. Ada 5 ya. Penerapan sifat koligatif larutan yang berhubungan dengan penurunan titik beku dan tekanan osmotik, angka berapa saja? Berturut-turut ya.
Tetes mata itu tekanan osmotik ya. Infus juga tekanan osmotik. Air laut diolah jadi air tawar itu konsepnya tekanan osmotik atau biasa juga dikenal dengan reverse osmosis ya. Ini kalau udah ada es gitu ya, yang dingin-dingin, salju dingin-dingin gitu, udah pasti titik beku mainannya. Udah, yang dia tanyakan beku dengan osmotik berturut-turut. Jadi beku itu nomor 4 atau nomor 5. Tapi yang D udah pasti salah, ini kan 4 dan 5 sama-sama beku. Berarti 5 dan 1. 5 bahas beku, 1 osmotik, benar. Yang E. 28 ini sudah mulai koloid. Sifat koloid yang dimanfaatkan pada penjernihan air tebu dengan tanah diatom dan penggunaan alat kotrel untuk menyaring debu berturut-turut. Ini kalau air tebu itu dikasih tanah diatom itu diabsorb ya, bisa diabsorb zat warnanya mungkin ya, sehingga jadi lebih jernih atau bening gitu. Jadi diabsorb ya. Alat kotrel itu elektroforesis ya, dia menyaring debu dari corong asap itu ya. Pasti yang B ini. 29, perhatikan ilustrasi partikel koloid berikut. Ini koloid FeOH3 ya. Jika jumlah ion positif dalam medium pendispersinya ditambah banyak atau bertambah banyak, peristiwa yang akan terjadi apa? FeOH3 ini adalah koloid yang bermuatan positif karena dia memang menyerap, mengabsorb yang positif. Ini kalau dilihat permukaannya semua positif ya, permukaan koloidnya. Lalu ion positif dalam medium pendispersinya ditambah banyak nih. Banyak sekelilingnya makin positif. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya konsepnya positif ketemu positif bagaimana? Tolak menolak kan? Antar partikel koloidnya. Sehingga sukar terhidrasi. Terhidrasi itu maksudnya dikelilingi ya. Terkelilingin oleh molekul air. Jadi sulit karena tolak menolak terus mereka gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya kalau positif ketemu positif pasti tolak menolak. Itu sebenarnya keywordnya di sini. Terakhir 30 kelompok zat berikut yang termasuk koloid liofil adalah koloid liofil itu koloid yang mampu dengan kuat menarik medium pendispersinya. Ya, contohnya itu nih agar-agar, lem kanji, dan juga busa sabun. Jadi opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, selesai ya part 2-nya nomor 20 sampai 30. Part 1-nya di video sebelumnya ya 1 sampai 19. Jadi udah lengkap 1 sampai 30. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang sedang belajar atau mempersiapkan diri untuk ulangan untuk materi ini. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Viben Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.